Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Rizky dari Manajemen Bisnis. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas presentasi dari exam Karakter Building Agama, yakni periode 1 semester 4. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari SDG nomor 16, Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Mari kita mulai dari judul yang saya buat, yakni Pendidikan Agama sebagai alat pencegahan kekerasan dan radikalisme dalam masyarakat terkait adanya SDG nomor 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Mari kita masuk ke latar belakang. Latar belakang Indonesia yang sudah kita ketahui. Latar belakang Indonesia yang sudah kita ketahui, Indonesia ini memiliki berbagai banyak budaya, etnis, dan juga agama. Keberagaman ini juga kadang memicu radikalisme, terutama di kalangan minoritas yang merasa teraliensi meskipun Pancasila sebagai ideologi negara mengutamakan persatuan. Radikalisme dapat berbentuk sikap intoleran terhadap perbedaan keyakinan, bahkan hingga berujung pada tindakan kekerasan demi mencapai tujuan tertentu. Sekolah berbasis agama menunjukkan tingkat radikalisme yang lebih rendah dibandingkan sekolah umum karena mereka lebih menanamkan etika dan moralitas dalam kehidupan siswa. Nah, oleh karena itu, pengelolaan kurikulum yang efektif sangat penting nih untuk memastikan pendidikan agama yang tentunya mampu membentuk karakter siswa secara menyeluruh. Jadi adanya globalisasi juga mempermudah penyebaran ideologi radikal, baik melalui media sosial maupun pengaruh individu tertentu. Pendidikan agama juga dapat mempengaruhi moral siswa yang secara langsung dapat membentuk sikap siswa terhadap radikalisme. Jadi secara langsung atau tidak langsung itu dapat membentuk karakter dan juga eh, perlindungan terhadap adanya budaya radikalisme yang masuk seperti itu. Jadi integrasi nilai agama di sekolah itu sangat penting untuk memperkuat dasar dari mereka itu untuk belajar seperti itu. Dan juga kurikulum sekolah juga harus diperhatikan. Karena kalau tidak sesuai atau tidak selaras dengan eh, ideologi juga, ideologi Pancasila dan tolak radikalisme itu juga akan mempengaruhi dampak buruk. Selain itu, peran keluarga, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah sekitar juga turut membentuk karakter daripada siswa atau generasi bangsa ini. Jadi radikalisme itu kan seringkali berakar dari ketidakpuasan sosial dan dapat berkembang dalam berbagai bentuk, termasuk fanatik dalam beragama. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah yang kemarin saya buat, yakni tentang bagaimana efektivitas pendidikan agama dalam mencegah radikalisme di kalangan siswa. Terus ada yang kedua, itu seberapa jauh kurikulum pendidikan agama di Indonesia saat ini dapat menanamkan nilai toleransi beragama. Lanjut, bagaimana peran pendidikan agama dalam membangun kesadaran terhadap keberagaman dan dapat mencegah ideologi radikal. Dan selanjutnya yakni bagaimana sinergi antara pendidikan agama dan moral berdasarkan Pancasila serta peran keluarga, masyarakat dalam membentuk generasi yang toleran dan menjunjung keberagaman. Rumusan masalah itu akan kita dapatkan dan akan saya informasikan di slide berikut. Kita masuk ke aspek sikap toleransi di sekolah. Sekolah merupakan tempat binaan setelah lingkungan keluarga. Jadi setelah kita di lingkungan keluarga, sebagian besar waktu kita juga ada di sekolah. Jadi mereka akan lebih leluasa untuk bersosialisasi karena teman-teman mereka banyak dan juga mereka bisa dengan mudah untuk membaur seperti itu. Hal itu juga menjadi kesempatan untuk mereka bisa saling mengenal orang lain, mulai dari asal-usul, hobi, terus cita-cita, bahkan agama. Dan tak sedikit dari sekolah yang memiliki siswa dengan anutan yang bermacam-macam di dalamnya. Jadi, sekolah itu mesti berkolaborasi dengan pemerintah untuk tetap konsisten dalam penangguhan sikap toleransi terhadap agama. Nah, pengajaran ini tentunya akan menjadi pengingat untuk siswa menerapkan sikap toleransi terhadap sesama. Jadi, menerapkan ajaran agama kebaikan secara universal tanpa membeda-bedakan agama lain di sekolah tersebut. Lalu aspek lingkungan. Nah, lingkungan juga berpengaruh besar terhadap sikap atau perilaku seseorang. Jadi tidak hanya di sekolah, namun di lingkungan juga pengaruhnya besar. Karena sehabis pulang sekolah biasanya waktu kita juga 70% ada di lingkungan sekitar.
Jadi sedetail apapun guru mengajarkan toleransi di sekolah, orang tua juga harus turut mengambil alih langkah tersebut untuk dapat menerapkan sikap mulia, yakni toleransi. Jadi di lingkungan sekolah itu kan tidak selamanya melekat dalam benak seorang. Ya, jadi tuntunan kebaikan dan kesadaran yang akan membawa mereka untuk bisa menghargai satu sama lain. Selebihnya, memang harus selalu ada yang mereminder seperti itu. Dan ketika siswa sudah menginjak dewasa, artinya dia juga sudah harus bisa memilih untuk dia tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai ajarannya. Hal itu perlu dilakukan untuk menyeimbangkan antara manusia dan Tuhannya. Jadi ketika siswa tersebut sudah dewasa, siswa tersebut bisa memilih. Dan kadang kan kalau misalnya sudah dewasa, mungkin ada yang tidak melanjutkan sekolah, perkuliahan atau sebagainya, maka dia harus bisa memilih lingkungan di mana dia tumbuh dengan baik. Seperti itu. Lalu kita masuk ke aspek memahami ciri-ciri radikalisme di lingkungan sekolah. Seperti apa sih ciri-ciri radikalisme di lingkungan sekolah? Ini salah satunya di lingkungan sekolah ya. Seseorang yang gemar melakukan perlawanan keras terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Lalu keyakinan kuat terhadap program yang dia jalankan, menuntut perubahan yang drastis, dan melakukan penolakan secara terus-menerus menggunakan cara-cara kekerasan untuk mewujudkan keinginan mereka dan apa yang menjadi kepercayaan mereka. Lalu terakhir ini ada penganut ini berpendapat bahwa pihak yang bertentangan dengan pendapatnya itu selalu dianggap salah dan tidak sejalan seperti itu dengan mereka. Lalu rancangan solusi yang saya buat yakni melakukan pendekatan edukasi dan kesadaran dengan menerapkan pendidikan formal dan program kesadaran publik, mengikuti berbagai seminar dan membatasi TV dan juga gadget. Melakukan pendekatan dialog komunikasi dalam bentuk antar kelompok, pertukaran budaya maupun media inklusif, mengerti tentang hukum, kebijakan, dan regulasi dalam langkah menegakkan anti-diskriminasi. Pendekatan teknologi untuk lebih mengenal platform online, media sosial, dan analisa data yang berhubungan dengan toleransi. Jadi ini beberapa solusi yang dapat saya sampaikan terkait adanya ancaman radikalisme supaya kita bisa mengantisipasi. Jangan sampai kita juga memiliki ciri-ciri tersebut. Maka lakukanlah pendekatan edukasi. Kita harus bukan harus ya, maksudnya kita perlu mengikuti seminar-seminar untuk menambah ilmu tentang agama kita sendiri. Dan agama yang cinta damai, agama yang indah, agama yang mampu memupuk tali persaudaraan sesama seperti itu dan bukan fanatik. Setelah hasil wawancara saya dengan Bu Okta kemarin yang tentunya membahas topik ini, jadi saya ingin mengetahui bagaimana respons siswa terhadap siswa lain lebih detail lagi, yang ketika dia tahu eh, mereka itu ternyata berbeda agama seperti itu. Dan dari sini juga saya yakin dengan adanya guru yang kompeten dan dibarengi dengan kurikulum yang berlaku akan menjadikan siswa untuk bertoleransi dan tidak melakukan radikal. Dan yang perlu diterapkan oleh saya sekarang adalah bagaimana hal itu bisa diterapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Itu sangat penting sekali. Jadi apa yang saya dapat itu tentunya menjadi reminder atau pengingat untuk saya tetap bisa berada di jalur yang benar dan tentunya tidak ada ciri-ciri radikalisme atau fanatik terhadap agama dan semuanya tetap butuh keyakinan dan kesadaran masing-masing. Saya sangat sadar juga bahwa sikap yang dicintai Tuhan salah satunya adalah hablum minan nas, yakni hubungan kita terhadap manusia, dan semuanya juga harus seimbang, dan kita juga harus bisa menciptakan suasana yang damai dan positif untuk sekitar. Dan kesimpulan yang bisa saya berikan adalah pendidikan agama memiliki peran strategis sebagai alat utama dalam mencegah kekerasan dan radikalisme di masyarakat Indonesia yang multikultural. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan agama dapat memperkuat karakter siswa sehingga mereka memiliki sikap toleran dan mampu menghargai keberagaman. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi, pendidikan karakter yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan kerukunan harus terus dikembangkan dan disosialisasikan secara aktif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.